Di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang Gunung Ararat di Turki, yang diklaim sebagai tempat berhentinya kapal Nabi Nuh. Video ini berbeda dengan kesimpulan sebelumnya. Sekarang, kita akan menggali pengetahuan tentang Gunung Nabi di Papua, di Pegunungan Irarutu. Menurut Alkitab, kapal Nabi Nuh kandas di Pegunungan Ararat, dalam bulan ke-7 dan pada hari yang ke-17. Sedangkan, menurut Al-Quran berbunyi, dan difirmankan, "Wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit berhentilah, air pun disurutkan, perintah pun diselesaikan, dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung Judi, dan dikatakan, binasalah orang-orang zalim." Secara fonologi, maka kata Ararat yang disebutkan dalam kitab Kejadian ini, memiliki kemiripan kata dan makna dengan kata Irarutu. Irarutu sendiri, merujuk ke sebuah tempat di Provinsi Papua Barat, yang wilayahnya terbentang luas di 4 kabupaten di Provinsi Papua Barat, yakni mencakup, Kabupaten Teluk Bintuni, Kaimana, Fakfak, dan Teluk Wondama. Menurut Dr. Jason Alexander Johan Jackson dalam disertasi doktor filosofinya menyebutkan, secara terminologi, kata Irarutu merujuk kepada dua hal, yakni sebagai bahasa asli Irarutu, dan kedua sebagai penduduk asli Irarutu. Di dalam disertasinya ini, Dr. Jason juga menyebutkan, bahwa kata Irarutu tersusun dari dua subkata, yakni Iraru, yang berarti language, atau bahasa, dan tu, yang berarti true, atau baik. Sehingga, secara keseluruhan kata Irarutu, bermakna sebagai bahasa yang baik. Filosofi makna kata Irarutu ini, didasari oleh adanya sebuah kepercayaan yang diyakini oleh penduduk asli Irarutu secara turun-temurun, bahwa di Irarutu, tepatnya jika berada di atas gunung Irarutu, siapapun tidak boleh memiliki niat kotor dan berkata-kata jahat. Karena dalam keyakinan mereka, kata-kata jahat itu akan kembali kepada orang yang mengucapkannya. Dari sinilah, filosofi makna kata Irarutu berasal mula. Makna kata Irarutu yang disampaikan oleh Dr. Jason ini, ternyata memiliki kemiripan makna dengan kata Ararat dalam Alkitab, yang dalam bahasa Ibrani bermakna, umpatan yang berbalik. Selain itu, jika kata Ararat dalam Alkitab merujuk kepada Pegunungan Ararat, maka demikian pula halnya dengan kata Irarutu, yang juga merujuk kepada sebuah gunung, yang disebut sebagai Gunung Nabi. Di mana, Gunung Nabi ini, menurut Dr. Jason, memiliki nama asli Mount Irarutu, yang lokasinya berada di Teluk Arguni, Kabupaten Kaimana, dan dianggap sebagai tempat paling suci oleh penduduk asli Irarutu. Kepala suku Irarutu yang bernama Harun Sabuku mengatakan, bahwa menurut pitutur turun-temurun, konon kabarnya semua manusia di Papua, berasal dari nenek moyang mereka yang tinggal di puncak Gunung Nabi. Menurut hikayat Gunung Nabi, seluruh dunia tenggelam oleh banjir. Dan orang-orang terpilih yang berada dalam kapal Nabi Nuh, telah terdampar di Gunung Nabi. Masih menurut hikayat yang sama, disebutkan bahwa pasca banjir surut, Nabi Nuh dan ketiga anaknya yang bernama Irarutu, Mairasi, dan Kuri, beserta 48 orang penumpang lainnya yang berada di dalam bahtera tersebut, turun dari Gunung Nabi lalu menyebar ke seluruh dunia. Irarutu, menuruni Gunung Nabi melalui rute Sungai Narmasa, lanjut terus ke Tugarni, menuju Teluk Arguni. Sementara Mairasi, menuruni Gunung Nabi melalui rute Sungai Urere, lanjut terus ke Lobo, dan terus menuju Teluk Triton. Sedangkan Kuri, menuruni Gunung Nabi melalui rute Sungai Wosimi, tembus hingga ke Teluk Bintuni, dan Teluk Wondama. Ketiga anak Nabi Nuh versi hikayat Gunung Nabi ini, lagi-lagi memiliki kemiripan dengan apa yang disampaikan dalam Alkitab, yang menyebutkan bahwa Nabi Nuh memiliki 3 putra, yakni, Shem, Cham dan Yefhet. Sekarang, pertanyaannya adalah, mengapa dalam Al-Quran Surat Hud ayat 44, justru disebutkan, jika kapal Nabi Nuh berlabuh di Bukit Judi, bukan di Ararat sebagaimana disebutkan dalam Alkitab? Mari kita kaji, menggunakan nilai gematria. Kata Judi, ini rupa-rupanya bukan asli berasal dari bahasa Arab, melainkan juga merupakan kata serapan dari bahasa Ibrani, yakni dari kata gedi. Kita lihat data berikut ini. Sehingga, kata Judi dalam Al-Quran jika dimaknai ulang, maka maknanya akan menjadi bukit atau gunung tempat induk sungai berasal.
Dan makna kata judi ini, ternyata berkaitan erat dengan kata Ararat dalam Alkitab, yang tadi sudah disebutkan bahwa, kata Ararat ini, merujuk kepada Irarutu sebagai tempat keberadaan Gunung Nabi, serta diperkuat dengan hikayat setempat yang menyebut kalau tempat itu, adalah berlabuhnya kapal Nabi Nuh. Lalu, apa keterkaitan antara judi dan Ararat? Keterkaitannya adalah bahwa di Gunung Nabi yang menurut Dr. Jason, memiliki nama asli Mount Irarutu, di puncaknya terdapat 3 buah induk sungai besar, dan ini sesuai dengan makna dari kata judi yang diserap dari bahasa Ibrani Gedii, yang bermakna tempat induk sungai. Sungai pertama, adalah Sungai Wosimi, yang bermuara ke Teluk Wondama, yang sekarang menjadi Kabupaten Teluk Wondama. Yang mendiami wilayah sekitar sungai itu, adalah anak Nabi Nuh yang bernama Kuri, beserta keturunannya. Dan bahasa yang mereka gunakan sehari-hari, adalah bahasa Kuri, dan bahasa Irarutu. Sungai kedua, adalah Sungai Urere, yang bermuara ke Teluk Triton. Yang mendiami wilayah sekitar sungai itu, adalah anak Nabi Nuh yang bernama Mairasi, beserta keturunannya. Dan bahasa yang mereka gunakan, adalah bahasa Mairasi. Sedangkan sungai ketiga, adalah Sungai Narmasa, yang bermuara ke Teluk Arguni, yang sekarang Kabupaten Kaimana. Yang mendiami wilayah sekitar sungai itu, adalah anak Nabi Nuh yang bernama Irarutu, beserta keturunannya. Dan bahasa yang mereka gunakan, adalah bahasa Irarutu. Sehingga, dari sini kita akhirnya paham, bahwa yang dimaksud sebagai judi oleh Al-Quran, dan Ararat oleh Alkitab, ternyata merujuk ke tempat yang sama, yaitu Gunung Nabi, di mana nama aslinya adalah Gunung Irarutu yang lokasinya berada di Teluk Arguni, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, Indonesia. Dengan demikian, kesimpulan yang dapat diambil dari kajian ini adalah, judi adalah Ararat, yang sama dengan Irarutu, yaitu Gunung Nabi. Masih mengenai Gunung Nabi Papua, sebuah jurnal ilmiah terbitan Australian National University tahun 2015 yang kami tampilkan ini, disebutkan sebagai berikut. Artinya, Papua adalah tanah tempat Adam dan Hawa diturunkan dari surga. Tanah di mana kapal Nabi Nuh berlabuh, dan tempat di mana seluruh tokoh penyebar ajaran kitab suci tinggal. Ada sebuah gunung di Papua yang terletak di dataran antara Teluk Arguni dan Teluk Wondama, dikenal dengan nama Gunung Nabi, yang seringkali dikunjungi oleh beberapa penduduk Muslim Papua jika mereka ingin melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Sehingga, hipotesis yang muncul dari apa yang disebutkan dalam jurnal ilmiah tadi terkait Gunung Nabi atau Gunung Irarutu adalah, pertama, Gunung Nabi adalah tempat diturunkannya Adam dan Hawa. Kedua, Gunung Nabi adalah tempat berlabuhnya kapal Nabi Nuh. Ketiga, Gunung Nabi adalah tempat beberapa nabi menyebarkan ajaran kitab suci. Terkait ketiga hipotesis tentang Gunung Nabi ini, rupanya, Dr. Jason juga menyebutkan sebagai berikut. Artinya, pada tahun 2010, konsultan-konsultan bahasa menyampaikan sebuah mitos tentang Gunung Nabi, yang merujuk ke Gunung Zion, atau Gunung Sinai yang disebutkan dalam Alkitab sebagai tempat naiknya Yesus Kristus dan Nabi Muhammad, dan juga sebagai titik asal seluruh bahasa-bahasa berawal. Ada sebuah kesaksian, dari seorang operator alat berat di kaki gunung di daerah Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat. Ketika menjelang waktu maghrib, dia bertemu dengan seorang kakek-kakek tua yang tidak menggunakan baju, alias bertelanjang dada, dan hanya menggunakan kain cawat berwarna merah, yang hanya sekedar untuk menutupi auratnya. Tanpa menaruh curiga sedikitpun, orang ini diajak oleh sang kakek untuk berkunjung ke rumahnya. Dalam perjalanan, tanah tempatnya berjalan itu bukan tanah seperti biasanya yang padat dan keras, namun lebih seperti berjalan di atas balon. Kemudian ketika sudah dekat dengan daerah perkampungan tempat si kakek tinggal, dia melihat adanya sebuah tempat yang jika dilihat dari susunan pohon-pohonnya, berbeda jenis dengan pohon-pohon yang ada di hutan di kaki gunung tersebut. Sepanjang mata memandang, terlihat jika pohon-pohon tersebut memiliki ketinggian yang sama, seolah seperti dipangkas, dan dirawat oleh seorang tukang kebun. Dia juga melihat dengan mata kepalanya sendiri, bahwa si kakek ini berjalan di atas permukaan rawa-rawa, seperti orang sedang berjalan di atas air. Seketika dalam waktu singkat, mereka sudah berada di perkampungan tempat sang kakek tinggal. Sepanjang penglihatannya, tempat tersebut dipenuhi cahaya terang benderang, dan banyak dihuni orang-orang yang berasal dari berbagai ras dan bangsa. Mulai dari yang berkulit putih bersih,
sampai kepada yang berkulit hitam legam. Dan anehnya, di sepanjang jalan menuju perkampungan itu, terlihat berserakan batu-batu permata berwarna-warni, yang seakan tidak tersentuh manusia sama sekali. Selain itu, persis di tengah-tengah perkampungan, terdapat sebuah danau besar di atas gunung yang airnya asin seperti air laut, dan dipenuhi banyak ikan-ikan laut beraneka jenis. Setibanya di rumah sang kakek, dia pun dipersilahkan duduk, dan sang kakek pun memperkenalkan dirinya sebagai Tete Cawat Merah, yang bermakna, kakek yang menggunakan celana cawat merah. Sang kakek bercerita, sebelum tinggal di Gunung Nabi Papua, ia adalah orang yang pertama membuka peradaban di Pulau Jawa, tepatnya di daerah sekitar Pandeglang, Banten. Ketika itu, ia dijuluki sebagai Aki Tirem, yang bermakna, kakek yang pertama. Kata Tirem ini, berasal dari bahasa Ibrani, terem, yang bermakna yang pertama, atau awal mula. Sang kakek juga bercerita, bahwa Gunung Nabi di Papua itu ada dua, yakni Gunung Nabi Kecil yang berada di Bomberai, Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Gunung ini, dikenal masyarakat setempat sebagai Gunung Baham. Dan yang satunya lagi, adalah Gunung Nabi Besar yang berada di Teluk Arguni, Kabupaten Kaimana, Papua Barat. Kedua gunung Nabi ini, disebut sebagai Pegunungan Irarutu, yang dalam Alkitab disebut sebagai Pegunungan Ararat. Sang kakek, menyebutkan dirinya sebagai Babe, yang dalam bahasa Irarutu artinya adalah, laki-laki tua. Tugasnya sebagai Babe, adalah menjaga Gunung Nabi Kecil yang berada di Bomberai, tempat di mana Nabi Musa menerima 10 perintah Tuhan, dan tempat di mana Nabi Musa meninggal, serta dimakamkan. Di puncak Gunung Nabi Kecil, terdapat sebuah danau air asin yang dipenuhi oleh ikan-ikan air laut, sebagai simbol wahana pengetahuan agama Islam yang luas. Di mana, ikan-ikan di dalamnya merupakan simbol umat Islam, itulah sebabnya sang kakek selalu terlihat membawa Al-Quran berbahasa Arab gundul. Sang kakek juga menyebutkan, bahwa Gunung Nabi Besar di Teluk Arguni, dijaga oleh seorang Babele, yang dalam bahasa Irarutu, artinya adalah perempuan tua. Tugasnya sebagai Babele, adalah menjaga Gunung Nabi Besar, tempat di mana Nabi Harun meninggal, dan dimakamkan. Di puncak Gunung Nabi Besar, terdapat sebuah danau air tawar yang airnya manis. Di sana dipenuhi oleh ikan-ikan air tawar, sebagai simbol wahana pengetahuan agama Yahudi dan Nasrani. Di mana, ikan-ikan di dalamnya merupakan simbol umat Yahudi dan umat Nasrani. Itulah sebabnya, sang Babele selalu terlihat membawa Alkitab berbahasa Ibrani gundul. Nah, demikianlah sekelumit kecil hasil kajian guna mengungkap misteri tentang Gunung Ararat dan Bukit Judi sebagai tempat berlabuhnya bahtera Nabi Nuh. Hikayat lokal yang ditelaah lebih mendalam, ternyata menghasilkan pengetahuan yang luar biasa. Terlepas benar atau salah, manusia hanya bisa menggali kebenaran, dan Tuhanlah yang Maha mengetahui kebenaran yang sesungguhnya.